Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala alhamdulillah bisafa'il qalbi dakhalal jannah. Wa qala aidan, man qala alhamdulillah bisafa'il qalbi istahaqqa samaniyatu abwabil jannah. Wa qala aidan, Allahumma ja'al hayatana ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'al mautana rahatan lana min kulli syarr. Bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus Direktur Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari, Bapak Pembina, Bapak Baihaqi, kemudian Bapak Haji Bustomi, seluruh pengurus harian Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari, kemudian wabil khusus Sohibul Bed atau Sohibul Majalis Masjid Sa'adatul Ikhwan, seluruh jamaah hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan kesehatan zahir, kesehatan batin, sehingga kita sehat secara jasmani, murah untuk melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu, dan sehat dalam segi batin, sehingga kita semuanya ringan untuk bisa menerima nasihat-nasihat sebagai bekal dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap pada baginda kita Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan, melafalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana pembuka yang saya bawa tadi, disebutkan bahwasanya mangqala alhamdulillah bisafa'il qalbi dakhalal jannah. Itu sebuah ungkapan yang sangat ringkas tetapi sangat mendalam untuk kita semuanya. Man, barang siapa, qala, yang mengucapkan ia alhamdulillah, pada lafal alhamdulillah, bisafa'il qalbi, dengan hati yang bersih, dakhalal jannah, niscaya ia akan masuk surga. Jadi barang siapa yang sering-sering mengucapkan lafal alhamdulillah. Namun kalau dibalik, ya, karena saya ngajar usul fikih, kalau dibalik, kalau kita memiliki hati yang kotor, akan berat untuk mengucapkan alhamdulillah. Kalaupun diucapkan nadanya tidak enak atau apa ya, mencibir. Dia mengucap alhamdulillah tapi mencibir. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan mangqala alhamdulillah bisafa'il qalbi, siapa yang mengucapkan alhamdulillah dengan hati yang bersih, istahaqqa samaniyat abwabal jannah, maka dia berhak untuk memasuki 8 pintu surga. Itu diterangkan di dalam kitab Nurul Dolam Syarah dari Aqidatul Ulama. Karena dalam lafal alhamdulillah itu terdiri dari 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha.
jumlahnya 8. Barang siapa yang sering-sering mengucapkan alhamdulillah, insya Allah dakhalal jannah. Jadi sebetulnya kalau menurut Gus Baha itu untuk masuk surga itu sangat mudah. Kuncinya sudah dikasih. Ya, la ilaha illallah miftahul jannah. Kok sampai tidak masuk itu yo keterlaluan. Semua amalan-amalan yang sifatnya menghantarkan kita ke surga sangat banyak sekali. Cuman ada lagi kajian masuk neraka lebih mudah. Kenapa? Tidak pakai gerbang, karena dia berbentuk jurang. Itu diterangkan dalam kitab hadis Tarhib wa Tarhib. Jadi kalau mau tahu luasnya neraka itu adalah sebuah jurang yang di dalam jurang itu ada 7 anak jurang, dan setiap jurang memiliki 7 anak jurang lagi. Setiap jurang memiliki 7 anak jurang lagi, sampai 7 lipat jurang. Itu diterangkan dalam kitab hadis Tarhib wa Tarhib. Nah, di jurang yang paling dasar, tadi 7 tingkatan, dari jurang yang besar ke anaknya, sampai yang paling dasar. Di jurang yang paling dasar memiliki 1000 desa Korea. Yang satu desa memiliki 1000 rumah. Yang dalam 1000 rumah itu, ya, jadi satu dasar jurang memiliki 1000 desa. Setiap desa memiliki 1000 rumah. Yang setiap rumahnya memiliki 1000 kamar. Ya, kalau punya kontrakan 5 kamar, dalam setiap kamar memiliki 1000 siksa. Wah, cuma itu dasarnya dalam hadis itu. Jadi saya ulang ya. Jadi bentuk neraka itu jurang yang besar. Kemudian di dalam sebuah jurang itu ada anak jurang. Di dalam anak jurangnya ada anak jurang lagi sampai lipat 7. Yang paling dasar memiliki 1000 desa. Yang dalam setiap desanya memiliki 1000 rumah. Yang dalam setiap rumahnya memiliki 1000 kamar. Yang dalam setiap kamarnya memiliki 1000 siksa. Wah, itu kalau kita punya 5 rumah di sana. Dan dalam riwayat lain disebutkan, siapa yang tinggal di dalam rumah itu, dia harus mencicipi di dalam setiap kamarnya. Nah, jadi misalnya punya 1 rumah, tapi naudzubillah min dzalik. Jadi masuk kamar 1, kamar 2, kamar 3, seterusnya sampai 1000 rumah, dicicipi semua. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka tidak ada salahnya kalau kita ke pasar beli buku cerita-cerita neraka untuk menggetarkan hati kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan membaca satu nazam bait dari Aqidatul Awam. Ini adalah kitab tauhid. Kalau makna Aqidatul Awam itu berarti kaidah-kaidah yang harus dipahami oleh orang awam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarku likulli mumkinin kafilihi. Ini menerangkan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa jaizun bermula sifat jaiz bi fadlihi dengan anugerah Allah, wa adlihi dan keadilan Allah. Apa sifat jaiz bagi Allah itu? Tarku likulli mumkinin kafilihi, yakni meninggalkan tiap-tiap perkara yang mungkin atau mengerjakannya. Maka dalam Asmaul Husna itu ada salah satunya Al-Mukhtar. Al-Mukhtar artinya maha bebas. Bebas terserah bukan kita ini. Ada yang dari kecil kafir menjelang akhir hayat Islam. Ada yang dari kecil muslim menjelang akhir hayat kafir. Tapi naudzubillah min dzalik. Maka kita diingatkan oleh para khatib di dalam setiap khutbah Jumat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah
bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan tetap dalam keadaan beragama Islam. Jadi saya minta kepada para khotib untuk menerjemahkan itu, walaupun itu sudah sudah terlurah, sudah terlalu sering didengar, tapi tolong diterjemahkan untuk menjadi bahan pengingat diri kita. Maka wasiat takwa itu termasuk ke dalam salah satu rukun khutbah. Kok khotib tidak berwasiat takwa, maka tidak sah khutbahnya. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyajibu ala kulli mukallafin ayya'takida annallaha yajuzu ayyakhluqal khair wasyarr. Yajibu wajib ala kulli mukallaf atas tiap-tiap orang mukallaf. Apa yang wajib? Ayya'takida, supaya meyakini annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala yajuzu, boleh, bebas, ayyakhluqal khair wasyarr, ayyahluqa, untuk menciptakan ia Allah al khair, pada kebaikan, wasyarra, dan keburukan. Jadi kalau diterjemahkan, wajib bagi kita mukallaf muslim untuk meyakini bahwasanya Allah itu bebas, boleh untuk menciptakan hal-hal baik ataupun hal-hal buruk. Jadi sampai di situ sudah menjadi pengingat diri kita, bebas bagi Allah. Tapi kalau kita belajar tasawuf, tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Nah, itu bedanya. Karena baik buruk itu relatif. Iya, bagi kita tidak baik, bagi orang lain baik. Atau dibalik, bagi orang lain tidak baik, bagi kita baik. Maka al khair wasyarr itu relatif. Tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Mohon maaf, seandainya kita diciptakan jadi orang kurang beruntung, katakanlah miskin, ya tetap baik. Kenapa? Boleh jadi seandainya dikasih rezeki yang berlebih, malah dipakai untuk maksiat, maka miskin itulah yang terbaik. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak berpikir sampai ke situ. Berarti yang kaya tidak baik, yo baik, karena itu menjadi jalan untuk bisa menolong sesama. Nah, jadi gimana nyebutnya ya? Mari kita rubah pola pikir kita, bahwasanya baik buruk itu semuanya dari Allah, tapi semuanya hakikatnya baik. Sampai doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang saya sebut di awal tadi, Allahumma ja'al hayatana ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al rahatan lana, waj'al mautana rahatan lana min kulli syarr. Itu kalau diterjemahkan, Allahumma ya Allah, ij'al hayatana, jadikan hidup kami ini ziyadatan lana, sebagai kesempatan untuk menambah amal kami, fi kulli khair, pada tiap-tiap kebaikan. Ya Allah, jadikanlah hidup kami sebagai kesempatan untuk menambah amal baik. Belum selesai doanya tuh. Allahumma ja'al mautana, ya Allah, ij'al mautana, jadikan mati kami rahatan lana, sebagai penyetop, sebagai pemberhenti, min kulli syarr, dari setiap amal buruk kami. Nah, jadi tidak ada yang tidak baik. Ya Allah, kalau kami hidup, jadikanlah hidup kami sebagai kesempatan untuk menambah amal baik. Ya Allah, kalau seandainya kami mati, jadikanlah mati kami itu sebagai pemberhenti dari setiap amal buruk kami. Jadi tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Nah, ya itu yang nak kita rubah pola pikir kita, sehingga nanti pada akhirnya yang timbul adalah husnudzon, prasangka baik, prasangka baik, prasangka baik. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya itu, kalau kamu ketemu orang yang lebih muda, kamu harus yakin dia lebih sedikit dosanya. Betul? Kenapa? Karena dia hidupnya baru sebentar. Nah,
Kalau kamu ketemu dengan orang yang lebih tua dari kamu, kamu harus yakin dia lebih banyak amalnya. Kenapa? Ya karena dia hidupnya lebih dulu. Seandainya sholat, ya dia lebih dulu. Lebih banyak amal baik. Ya. Ini saya ajari jadi orang yang husnudzon. Kalau seandainya kamu ketemu dengan orang yang sebaya dengan kamu, kamu harus berprasangka dia lebih baik dari kamu. Nah, sehingga yang timbul dalam hati kita adalah husnudzon, prasangka baik, prasangka baik, prasangka baik. Ya, saya ulang ya. Kalau ketemu dengan yang lebih tua, kita harus yakin dia lebih banyak amalnya. Kalau ketemu dengan orang yang lebih muda, kita harus yakin dia lebih sedikit dosanya. Karena dia lambat itu terakhir hidup. Jadi dosanya yang masih dikit. Kalau ketemu orang yang sebaya, kita harus yakin dia lebih baik dari kita. Sehingga yang timbul adalah husnudzon. Mohon maaf, suudzon itu pasti neraka. Sudahlah, tidak usah insyaallah. Ya. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran, wallahu ya'lamu ma fis sudur. Wallahu bermula Allah ya'lamu, itu maha mengetahui ia Allah. Fima pada setiap perkara fis sudur yang ada dalam hati kamu. Allah maha tahu atas segala apa yang ada dalam hati kamu. Ya. Bermula dari suudzon, buruk sangka. Nah, kemudian kita cerita ke kawan kita. Kalaupun cerita itu benar sesuai dengan dugaan kita, ghibah namanya. Kita tahu lah dalam ayat itu perumpamaan orang yang ghibah itu sebagaimana dia memakan bangkai saudaranya. Kalau seandainya yang kita duga-duga itu sudah itu kita ceritakan ke kawan, ternyata salah, fitnah namanya. Al fitnah itu asyaddu min al-qatl. Ya. Jadi tidak ada yang baiknya. Buruk sangkonya sudah dosa. Seandainya pun buruk sangko kita itu tadi tepat, ghibah namanya. Kalau tidak tepat, fitnah namanya. Nah, ya. Itu buat kita cepat mati, Pak. Nah iyalah, nengok orang tuh bawaannya hasut, iri terus. Nah, iya. Buat kita cepat mati, minimal mati perasaan. Ya. Nah iya, tidak bisa memandang orang dari sisi baiknya. Sementara kita ini diciptakan ada sisi lebih, ada sisi kurang. Seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Atau dibalik, sebaik-baik orang pasti ada buruknya. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu ayyahluqa al-islam fi Zaid wal kufr fil Umar. Wa yajuzu dan boleh ayyahluqa menciptakan Allah al-islam fi Zaid, Islam bagi Zaid, wal kufru fi Umar, dan kafir pada diri si Umar. Ini perumpamaan. Allah berhak menciptakan si Zaid itu menjadi muslim, walaupun boleh jadi orang tuanya kafir. Ya. Wal kufru fi Umar, Umar dijadikan orang kafir, padahal boleh jadi dia keturunan orang muslim. Tidak ada yang salah. Itu. Maka kita minta keteguhan iman Islam dalam diri kita. Amin. Bismillah, kita lanjutkan. Wal ilmu fi ahadihima wal jahlu fil akhar. Wal ilmu dan memiliki ilmu fi ahadihima pada salah satu dari keduanya, wal jahlu dan bodoh fil akhar pada yang lain. Allah menciptakan si A dibuat pintar, si B dibuat bodoh. Itu menandakan Allah Maha Kuasa. Jadi saya sebutkan dengan santri saya di lokal, kalau selokal itu ada yang bodoh, elok. Kenapa? Itu menandakan Allah Maha Kuasa. Tapi jangan bodoh galau. Nah, itu ya. Ya. Kalau selokal itu bodoh galau.
Ya, saya nyebut lokal, kalau nyebut di masjid kok udah enak pula. Kalau di selokal itu satu ruangan yang kita ajar itu bodoh galau, berarti Allah lemah. Lemah dari apa? Lemah dari memberikan ilmu kepada hamba. Tapi kalau seandainya Allah itu membuat selokal itu pintar semua, Allah memiliki sifat namanya karohah, terpaksa, dan itu mustahil. Cuman rumus kita lah yang katakan orang belajar pintar, orang malas bodoh, itu rumus kita manusia. Tapi tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dalam satu ruangan yang kita ajar itu ada yang pintar, ada yang bodoh, ya bagus, menandakan Allah Maha Kuasa. Kuasa untuk memberikan ilmu pada seseorang, kuasa untuk menahan ilmu pada seseorang. Ya, tauhid. Maka dari itu yang perlu kita benahi di mana? Di dalam hal niat. Niatkan ketika kita mencari ilmu adalah menuruti perintah Allah. Jadi pintar dan bodoh tidak ada urusan. Yang penting kita sudah mengerjakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Paham ya? Nah, kemudian juga masalah kerja. Rumus kita manusia lah yang nyebut siapa kerja kayo, siapa malas miskin. Nah, itu rumus kita. Rumus manusia. Ternyata tidak juga dalam kenyataan. Harusnya yang kaya itu yang kerja lebih dulu. Tidak, mohon maaf, tidak. Yang kaya itu harusnya yang kerja lebih dulu. Orang yang tidak sekolah misalnya, harusnya dia lebih kaya, ngapa? Masa kerjanya lebih lama. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Maka mohon maaf, ketika kita kerja, balik lagi ke niat. Niatkan kerja kita itu menuruti perintah Allah. Di dalam surah Al-Jum'ah kalau tidak salah itu disebutkan bahwasanya wa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wa idza qudiyatis shalah, maka ketika kamu selesai dari mengerjakan sholat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi. Maknanya bekerja. Wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah Allah. Jadi kita kerja itu sesudah ibadah. Sudah kita sholat subuh, sudah melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah, baru kita kerja. Itu pun niatnya menuruti perintah Quran, menuruti perintah Allah. Sehingga kaya dan miskin tidak ada urusan. Nah itu nah. Karena kita kerja, niat utamanya adalah menuruti perintah Allah. Jadi kaya miskin tidak ada urusan. Maksudnya seperti ini. Seandainya pun kaya, ya itu bonus dari Allah. Seandainya miskin, ya tidak masalah. Artinya kita sudah melaksanakan perintah Allah. Jadi kenapa harus demikian kita menata niat? Supaya kita tidak gampang kecewa dan putus asa. Wah, sudah bekerja bertahun-tahun tidak ada hasilnya dan segalanya dan semuanya. Ya, jadi niat yang harus kita benahi. Bahwasanya saya sampaikan sebuah cerita, sebuah kisah. Tapi ini bukan cerita karangan, bukan. Dan kita tasawuf. Imam Abu Hanifah, mungkin sudah pernah dengar. Imam Abu Hanifah, beliau orang yang sangat taat kepada Allah. Pendiri salah satu mazhab Hanafi. Kemudian beliau itu kalau bahasa kita dikerjui lah oleh pemuda tetangganya. Ya Syekh, ta'al kemarilah, saya butuh bantuan kamu. Sudah dia datang, disuruh balik oleh pemuda tadi. Ya Syekh, irji, baliklah. Aku tidak jadi minta tolong. Sekali, selang beberapa waktu panggil lagi. Ya Syekh, ta'al kemarilah. Datang lagi. Sudah sampai di depannya. Ya Syekh, irji, ila baik, baliklah ke rumahmu. Aku tidak butuh lagi. Sampai 4 kali. Itu kalau kira-kira kita yang dibuat macam itu coba. Ya, dipanggil, suruh balik, dikerjoi lah kalau bahasa kita, di prank kalau kata anak sekarang. Panggil, suruh balik, sampai 4 kali. Akhirnya pemuda tadi pula yang bingung.
Ya Syekh, kenapa engkau tidak marah? Normalnya manusia harusnya marah. Nah, ya. Ya, imam besar. Ya, bukan imam masjid, imam besar. Kemudian dijawab oleh Syekh, ya fata wahai pemuda, aku datang memenuhi panggilanmu itu semata-mata menuruti perintah Rasulullah. Ya. Man yu'min, barang siapa yang beriman, fal yukrim jarahu, maka hendaklah memuliakan tetangga. Jadi ketika kamu panggil saya datang, ketika kamu suruh balik ya saya balik. Nah, kamu suruh datang saya datang, kamu suruh balik ya saya balik. Saya udah ada urusannya dengan kamu. Nah, mantap ya. Ya, kalau kita sudah sampai ke level itu mantap. Nah, berarti hubungan dengan makhluk itu tidak ada efeknya. Nah, jadi dia datang karena menuruti perintah Allah, disuruh balik ya balik karena perintah Nabi macam itu, memuliakan tetangga. Tapi rasanya kalau saya belum sampai ke situ. Dipanggil sekali iya, 2 kali, 3 kali selop pada. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa isbatuhu ta'ala lil muti fadlun minhu wa iqabihi lil asi adlun minhu. Wa isbatuhu ta'ala, bermula memberi pahala Allah lil muti, bagi orang yang taat, fadlun minhu, itu anugerah dari Allah. Ketika Allah memberi pahala kepada orang yang taat, itu anugerah. Wa iqabuhu, dan menyiksanya Allah lil asi, bagi orang maksiat, adlun minhu, itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang taat dikasih surga, itu anugerah Allah. Kalau ada orang maksiat dimasukkan ke neraka, itu bentuk keadilan Allah. Inilah yang diprotes orang-orang biar masuk Islam tapi sifatnya untuk menghancurkan, orientalis. Nah, berarti Allah pilih kasih. Yang taat surga, yang nggak taat neraka, bukan pilih kasih. Ketika masukkan surga itu namanya anugerah. Ketika dimasukkan neraka namanya apa namanya? Bentuk keadilan. Misalnya kita punya murid 2, yang satu rajin, ujiannya 9, yang satu bolos terus, ujiannya 2. Masa di rapor nak ditulis sama? Kan tidak mungkin. Nah, jadi ya sudah rumusnya seperti itu. Yang taat diberi pahala, nah, yang tidak taat dimasukkan neraka. Tapi masih ada tapi-tapinya, masih koma. Seandainya dia mukmin, ada tauhid di dalam hatinya, ada syahadat di dalam hatinya, suatu saat dia akan berkesempatan untuk masuk surga. Tapi dicuci dulu. Nah, ya, dicuci dulu. Maka Imam Hanafi menyebutkan alatut toharoh salah satu. Alat untuk bersuci itu 3. 1 ma'un air, 2 turabun debu, 3 narun api. Alasannya yaitu ya, dosa itu bisa disucikan pakai api. Ya, ya, tapi tidak mampu gitu ya. Pokoknya kalau sapi 2, yaitu apa namanya, air, tidak ada air, debu. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Li'annahu an-nafi ad-dar, li'annahu, karena sesungguhnya Allah an-nafi itu zat yang memberi manfaat, ad-dar, dan mendatangkan bahaya. Banyak hadis-hadisnya ini. Allah itu memberikan manfaat dan memberikan bahaya. Maka disebutkan dalam hadis Abi Jumrah itu maknanya kurang lebih seperti ini. Seandainya seisi dunia ini, ya kan, berencana untuk membunuh kamu, tapi Allah tidak mengizinkan, insya Allah tidak terbunuh. Atau dibalik, seisi dunia ini berusaha melindungi kamu, tapi Allah menghendaki kamu celaka, maka tetap celaka. Jadi kalau mohon maaf ada orang keluar kemudian jatuh, terus kita nyebut, coba tadi tidak usah kemana-mana, selamat, tidak bisa. Ya, terpleset di kamar mandi, mati juga. Ah, itu ya. Jadi tidak bisa kita nyebut, coba tadi tidak usah kemana-mana, selamat,
Itu hitung-hitungan kita manusia. Tapi Allah An-Nafi Ad-Dar, Maha memberi manfaat, Maha memberi bahaya. Ya. Kalau kita naik motor pahamlah, kita ngebut numbur orang, kita lambat ditumbur orang. Nah, ya. Jadi semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan yang saya tahu orang yang sering ditumbur itu karena terlalu lambat. Nah, yang numbur itu terlalu cepat. Jadi dia sudah hati-hati naik motor berpuluh-puluh tahun tidak ada lecet, tiba-tiba hancur juga ngapot, ditumbur orang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma hadhihi ta'at wal ma'asi alamatun alla anna Allah ta'ala yutibu wa yu'aqibu. Wa inna ma hadhihi ta'at, pastinya inilah ketaatan, wal ma'asi dan kemaksiatan. Alamatun itu penanda. Penanda ala anna Allah ta'ala, atas bahwasanya Allah ta'ala yusibu itu diberi pahala, wa yu'aqibu dan diberi siksa. Di taat dan maksiat itu penanda. Penanda apa? Kalau dia taat dia diberi pahala, kalau dia maksiat dia disiksa. Ya, kita nandoi boleh, tapi mengato jangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu ujung hayat hidup seseorang. Yang hari ini bergelimang maksiat, boleh jadi di akhir hayatnya dia dengan fasih mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kita setiap hari pakai baju takwa, mohon maaf misalnya, belum tentu di akhir hayat kita sanggup mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apalagi akhir zaman ini. Kalau dulu enak, orang mati itu sakitnya sebulan, 2 bulan, ditunggui keluarganya. Menjelang sakaratul maut dituntun oleh anak keluarganya mengucapkan la ilaha illallah. Itu kan ada adabnya kalau dalam kitab Luqatul Takbin itu, kitab karangan Syekh Majid Jambi itu. Kalau nafasnya masih panjang, tuntun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti kalau nafasnya agak berkurang, la ilaha illallah. Nanti kalau tinggal dikit lagi, Allah. Nanti kalau tinggal sejengkal lagi, karena itu melambangkan, itu melambangkan Allah. Kalau kita masuk thariqah, melambangkan Allah. Artinya jangan dipaksakan. Napas tinggal ngos-ngosan dituntut juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wahdahu la syarikal lahu. Tidak sampai ke ujung. Takutnya pas la ilah lewat. Nah, siapa yang berdosa? Nah, ya. Jadi saya di dusun-dusun, di kampung-kampung, di tugas dai saya membenahi itu, Pak. Karena mohon maaf di dusun-dusun itu masih lazim mengucapkan syahadat setengah tuh. Kalau saya nyebutnya syahadat setengah, artinya tiada Tuhan. Itu kalau tidak disambung illallah, sama dengan artinya kita berikrar tiada. Maka mohon maaf ibu-ibu yang sering ucap itu, nah ya, yang sering ucap terkejut la ilah, itu diselesaikan la ilaha illallah. Nah, karena maknanya la ilaha itu tiada Tuhan. Gawat itu ya. Gawat, secara tauhid gawat, itu fatal. Sampai apa tadi? Oh ya, kita tidak tahu orang yang bergelimang maksiat di akhir hayatnya bisa mengucapkan ternyata bisa sanggup mengucapkan syahadat. Kita di akhir zaman ini beda dengan orang dulu. Orang di akhir zaman ini banyak mati wafat tidak ditunggui keluarganya. Nah itu yang kita khawatirkan. Saya naudzubillah yang itu, ya. Tidak ditemui keluarganya, dimasuk di ruangan apa namanya itu yang gawat, ICU. Wah, segala nak dicucuk, hidung dicucuk, mulut dimasuki selama mana nih nak ngucap syahadat. Ya. Tahu-tahu lah dipanggil, Pak, mohon maaf sudah ada orang. Kalau orang dulu sakit enak, Pak, ditungguin sampai selesai. Ya, ini naudzubillah min dzalik lah ya kalau yang itu. Ya, apalagi berita kemarin tuh, siapa yang nge-share itu. Ya, lagi duduk dalam mobil lewat juga. Ya. Naudzubillah. Cuman kalau kita kaji di bab maut, bab mati, itu memang orang mati itu berdasarkan
man ahabba, berdasarkan apa yang dia cintai, berdasarkan apa yang sering dilakukannya, berdasarkan apa yang paling apa bahasanya, yang paling digandrungi, yang paling disukai. Nah, ya, kalau dia sukanya zikir, insya Allah matinya dalam keadaan zikir. Ya. Kalau dia sukanya sholat, matinya dalam keadaan sholat. Sejarah mencatat Umar bin Khattab, ya, sholat subuh ditikam menjadi wasilah kematian. Sejarah mencatat Utsman bin Affan, dia orangnya hobinya dua, baca Quran sambil puasa dan puasa sunnah. Maka pas ketika dia wafat menjadi pengantar ajalnya, ketika fitnah ada, kalau kita baca tarikh sejarah, dia sedang duduk baca Quran dalam keadaan berpuasa sunnah, ditikam. Itu menjadi sejarah untuk kita, bahwasanya betul yang disabdakan Rasulullah, orang itu mati berdasarkan apa yang disukai. Sukanya sholat, matinya dalam keadaan sholat. Sukanya ngaji, sukanya puasa, matinya dalam keadaan puasa. Ya. Maka kalau kita baca sejarah, tetes darah Sayyidina Utsman bin Affan itu ialah mengenai di surah Kahfi. Itu wal yatalattaf. Kalau Quran dulu cetakannya merah. Dulu waktu kecil diloloi juga lah. Itu tanda apa kok? Tanda tengah Al-Quran. Ya. Kalau kita baca sejarah itu mengenang tetes darah Sayyidina Utsman bin Affan. Kenalah ayat wal yatalattaf. Merah kalau dulu Quran dulu cetakannya. Kalau sekarang hitam. Sehingga berubah sejarah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang khawatir saya adalah ketika kita punya kebiasaan buruk, itu pula menjadi pengantar ajal kita. Naudzubillahi min. Ya. Ayo lagi main dum banting tuh, letak mati nih ya. Ya. Nah, siapa bilang tidak bisa ya? Pas saking senangnya kawan banting itu cetas kita punya jantung, wah sudah. Ya, tapi naudzubillah min dzalik. Maka mulai sekarang marilah kita berusaha untuk memiliki hobi-hobi yang baik. Hobi-hobi yang mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan yang demikian. Amin Allahumma amin. Kemudian manit tasofa bihima, faman arada sa'adatahu wa faqahu li ta'atih, wa man arada syaqawah khalaqa fihi al-maksiyah. Manit tasofa, barang siapa yang memiliki sifat bihima pada keduanya, yaitu taat dan maksiat, maka disebutkan faman arada, maka barang siapa yang menghendaki, ya, menghendaki Allah sa'adatahu, akan kebahagiaannya, wafaqo, maka diberi taufik, diberi petunjuk oleh Allah li ta'at, untuk menjadi orang yang taat. Waman arada, dan barang siapa yang menghendaki Allah syaqawatahu, pada celakanya, pada binasanya, khalaqa, maka menciptakan Allah bihi, dalam dirinya, al-maksiyata, atas maksiat. Jadi kalau diterjemahkan seperti ini, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu jadi orang yang sa'adah, jadi orang yang beruntung, maka hatinya, dirinya akan dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan taufik dan hidayah, sehingga ringan untuk mengerjakan taat kepada Allah. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah syaqawah, celaka, binasa, maka Allah menciptakan dalam dirinya untuk cenderung maksiat. Nah, jadi itu jadi penanda untuk kita. Kok kita enteng ibadah, enteng jamaah, enteng ngaji, alhamdulillah, berarti itu menandakan petunjuk kita dijadikan orang yang sa'adah. Tapi yang perlu kita istighfar, kok kita enteng untuk maksiat, maka itu menjadi penanda kita dijadikan oleh Allah jadi orang celaka. Naudzubillah min dzalik. Tapi hidayah itu harus dicari.
harus dicari, harus dijemput. Di dalam kitab Sulam Taufik itu disebutkan yajibu ala kulli mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam. Kapan dia sudah mukallaf, kapan dia sudah balik, wajib untuk Islam secara kafah, kata orang sekarang. Wajib Islam secara sempurna. Yang ketika dia belum balik, sholatnya bolong-bolong. Nanti kalau sudah balik, wajib menyempurnakan sholatnya. Pak, obatnya malas itu apa Pak? Ada. Dipaksa. Nah, itulah obatnya. Ya. Obatnya malas baca Quran. Ya obatnya itu tadi, dipaksa. Ya. Ada ijazah dari guru saya dulu beli macam itu. Obat supaya rajin ngaji, dipaksa. Nah, itulah obatnya. Iya. Dipaksa. Nggak bisa. Kalau kita nuruti sempat, ya wah ada sempat. Ada bahaya alasannya. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi Pak punya? Masih dikit ya. Wa jami'ul umur min af'alil khair wa syarr bi khalqillah ta'ala. Fajami'ul umuri, maka bermula seluruh perkara min af'alil khair, dari perbuatan-perbuatan buruk, wasyarri dan baik, wasyarri dan buruk, bi khalqillahi ta'ala, sebab ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh perkara yang kita saksikan di dunia ini, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, bi khalqillahi ta'ala, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menengok orang yang lebih taat dengan kita boleh iri dalam hal taatnya. Ketika kita menengok orang yang maksiat, kita na'udzubillahi min dzalik, kita doakan. Maka disebutkan dalam hadis Arba'in, hadis-hadis kecil itu anak-anak madrasah. Man ra'a minkum mungkaron, siapa yang melihat sesuatu yang mungkar, kalau dia punya kekuasaan, robah dengan kekuasaannya. Kalau bisanya cuma pakai lisan, ya dengan lisannya. Kalau tidak mampu keduanya, ya fabiqalbih, maka ingkarnya dengan hati. Setidaknya ada rasa benci dalam diri kita untuk hal-hal maksiat. Kalau sampai tidak punya rasa benci, beda punya, wah itu padahal disebutkan yang ingkar dengan hati itu falidzalika ad'aful iman, itulah serendah-rendah iman. Jadi ketika kita melihat hal-hal yang maksiat, kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya power, tapi setidaknya ada rasa benci dalam hati. Bahkan ulama menyebutkan yang terakhir itu walaupun dianggap lemah tapi dahsyat. Saya contohkan, misalnya dalam lingkungan kita ada toko miras misalnya, ada toko miras. Terus kita nak ngancurkannya udah berani, tidak punya kekuasaan. Nak nyerewetinya tidak berani juga. Maka dengan cara yang terakhir, ingkar dengan hati. Tapi kalau itu kita sanggup kepada seluruh masyarakat lingkungan kita seperti itu, bubar dewek tokonya Pak. Saya yakin. Ya. Dia jualan itu kan karena laku, betul lah. Jualan itu kan karena laku. Kalau tidak laku, berhenti dewek lah. Maka disebutkan oleh ulama, ingkar bil qalbi itu walaupun dianggap lemah, itu sebuah kekuatan. Ada toko miras di lingkungan kita tidak suka, semua orang tidak suka, bubar sendiri. Tapi kalau kita hancurkan tiba-tiba, khawatirnya besok dia negai yang lebih besar lagi, backingnya lebih banyak lagi, lebih kacau lagi. Ya. Jadi tanamkan rasa benci. Ada warung-warung. Kalau kita benci seluruh seisi kampung itu benci semuanya, ya. Tidak suka, tidak ada yang mampir singgah ke situ, yo berhenti deh, nah, tapi kalau ada pelanggan tetapnya, wah itu repot, ya repot. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Wa ma khalaqal abda wa ma amila. Qala Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Khalaqa, menciptakan oleh Allah al-abda pada hamba, wa ma, dan apa-apa amila yang beramal hu atasnya.
Sehingga qala Allah Ta'ala, berfirmanlah Allah Ta'ala, wallahu bermula Allah, khalaqa menciptakan Allah kum atas kalian, wa ma dan apa-apa tak maluna yang kalian kerjakan. Kalau diterjemahkan seperti ini, Allah lah yang menciptakan hamba dan apa-apa yang menjadi aktivitasnya. Saya ulangi ya, Allah menciptakan hamba sekaligus apa-apa yang menjadi aktivitasnya. Sehingga Allah berfirman, Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, tapi untuk hal yang buruk jangan disandarkan kepada Allah. Nah, ini sebelum didului saya dului. Nah ya, jangan pas kita melakukan hal-hal buruk, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa yang aku kerjakan itu juga kehendak Allah. Jangan. Ya. Untuk hal-hal yang buruk kita tidak boleh menyandarkan kepada Allah. Yang baik itu semata-mata taufik petunjuk dari Allah. Yang buruk itu karena kita kalah dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Tidak boleh kita menyandarkan yang buruk itu kepada Allah. Ayatnya apa? Ayatnya ada. Innan nafsa la ammaratum bisu'. Sesungguhnya nafsu, hawa nafsu itu pasti niscaya selalu mengajak kepada hal yang buruk. Jadi ketika kita mengerjakan keburukan itu murni kalahnya kita dalam mengendalikan nafsu kita. Kira ya, jangan yang buruk disandarkan kepada Allah. Sama dengan ayat semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Ini dijadikan dasar bagi pemaling. Wah, itu ya salah kaji itu ya. Ya, langit, bumi dan isinya semuanya milik Allah. Sehingga enak kan ambil punya orang. Nah, bisa ya. Ada hakullah, ada hakul adami. Nah, itu kalau kita kalau dikaji, ada yang menjadi hak-hak Allah. Contoh, kalau dalam Fathul Qorib adalah udara, tidak boleh dikuasai. Terus air, tidak boleh dikuasai. Ya, misalnya kita punya sumur, tetangga numpang ngambil, tidak boleh dikuasai. Atau kita pasang tarif seember 10.000 ada. Ya, itu namanya hakullah. Tidak boleh dikuasai. Tuh. Tapi biasanya kalau kita cerita-cerita orang pengen, kalau ada orang punya sumur tidak boleh diambil, kering dewek itu lah. Nah, itu ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa alladhi yasduru an-naf'u wad-daru fala khaira wala syarra wala naf'a wala dharra. Fahuwa maka ianya Allah Subhanahu wa taala yasduru anhu, itulah yang menjadi dasar semuanya, an-naf'u kemanfaatan, wad-dharru kebahaya. Fala khaira maka tidak ada kebaikan, wala syarra dan tidak ada kemanfaatan. Nah, sampailah di cerita penghujung. Wa qala sayyid wa hukiya an sayyidina Musa alaihissalam. Ini yang saya ceritakan, barangkali sudah pernah dengar. Wa hukiya dan diceritakan an sayyidina Musa, dari Musa alaihissalam, ya, tentang bahwasanya Nabi Musa pernah mengalami sakit gigi. Nah, ya, terakhir cerita. Wa hukiya dan diceritakan an sayyidina Musa, dari sayyidina Musa alaihissalam, Nabiuna Abdullah salatu wassalam, annahu syakka, Nabi Musa itu mengadu ala masinnahu, pada penyakit giginya, ilallah ta'ala, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Musa itu terkenal kalimullah, orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Kemudian suatu saat dia sakit gigi, ngadu dengan Allah. Mungkin kalau kita remedian sakit gigi, ngadu dengan Allah. Tapi nanti ada hikmahnya. Ya. Terus kemudian faqala maka menjawab Allah, khud al-khashisata al-fulaniyah. Khud ambillah oleh Musa al-khashisata al-fulaniyah, rumput yang demikian itu. Saya tidak tahu juga jenisnya rumput apa. Pokoknya ambil rumput itu. Iya. Wadha, kemudian letakkanlah wahai Musa atasnya ala sinnika, atas gigimu. Fasakana al-wajhu fil hali,
Fasakana maka menjadi tenang, hilang al-waj'u fil hali. Apa namanya, rasa sakit giginya itu seketika itu. Ya Allah, gigi aku sakit. Nah, itulah bahasa kita. Dijawab oleh Allah, khud al-khashisyata, ambil rumput itu, wadhha, letakkan ala sinnika di atas gigimu. Maka fasakana al-waj'u al-hal. Apa namanya itu? Seketika sakit gigi itu menjadi reda, menjadi hilang. Nah, summa ba'da muddatin, kemudian sesudah beberapa masa. Sesudah berapa masa? Ada dzalika al-waj'u, balik lagi sakit giginya. Fa akhadha tilkal al-khashisyata. Musa tidak pakai ngadu lagi dengan Allah. Nabi Musa, karena nyo ingat, oh rumput itu kemarin obatnya. Ambillah. Wadhha ala sinihi, kemudian diletakkan di giginya yang sakit tadi. Fazada al-waj'u adhafan. Fazada maka bertambah al-waj'u, rasa sakitnya itu adhafan, berlipat-lipat. Padahal rumputnya rumput itulah. Apa hikmahnya kakek ya? Jadi yang pertama tadi ngadu dengan Allah, ditunjuk itu loh obatnya. Yang kedua dia sakit, diingat-ingat, oh kemarin itu rumputnya. Ambil, pasang. Sudah itu al-waj'u adhafan, sakitnya berlipat-lipat. Nah, sudah itu baru makana fastaghasat ilallahi ta'ala. Ada apa maya? Karena fastaghasat, kemudian fastaghasat, berdoalah si Nabi Musa tadi ilallahi ta'ala, mengadu kalau bahasa kita. Faqala, maka berkatalah Musa, ilahi alastu amartani bihada, ya Allah, bukankah rumput itu yang kemarin engkau suruh ya Allah untuk obat sakit gigiku? Ya Allah, bukankah rumput itu yang engkau suruh untuk menjadi obat sakit gigiku? Wadalaltani alaihi, engkau menunjukkan di rumput itulah, saya yakin rumput itulah. Itulah bahasa Nabi Musa. Faqala ta'ala, maka berfirmanlah Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, ana syafi, anal mu'afi, anad dor, anan nafi. Wahai Musa, kamu lupa ya? Ana syafi, aku yang maha menyembuhkan. Anal mu'afi, aku yang maha memberi sehat. Anad dor, aku yang maha memberi bahaya. Anan nafi, aku yang memberi manfaat. Terus apa bedanya antara kasus sakit gigi pertama dengan sakit gigi yang kedua? Maka di sini disebutkan qasattani marratal ula fa azaltu marradaka wal ana qasatta al hasisata wa ma qasattani. Kalau diterjemahkan seperti ini. Qasattani, engkau menuju kepadaku Musa, fi marratil ula, pada sakit gigi yang pertama. Maka fa azaltu marradaka, maka aku menghilangkan sakit gigimu. Wal ana, kasus yang sekarang, kata Allah, qasatta al hasisata, kamu itu terlalu percaya diri dengan rumput itu sebagai obat sakit gigi. Nah, sehingga wama qasattani, engkau lupa dengan aku. Akulah yang memberi sembuh. Hikmahnya untuk kita adalah kita harus yakin Allah lah yang memberi bahaya, Allah lah yang memberi manfaat. Jadi kalau kita nak minum obat, kita harus mengucapkan bismillah, biidznillah, Allahu syafi, ya Allah, dengan izin Allah saya menyebut namamu ya Allah, dengan izin Allah, Allah lah yang maha menyembuhkan. Baru kita minum bodrek untuk penghilang sakit kepala. Kalau kita terlalu yakin bodrek itulah yang buat sembuh, nah itulah yang disebut syirik. Kita meyakini bahwasanya ada kekuatan lain yang bisa menyembuhkan kita. Ya, jadi mohon maaf kalau kita kaji syirik, syirik itu tidak mesti nyembah pohon, nyembah sungai, dan lain-lain. Kita makan, minum itu loh, itu bisa jadi syirik kalau tidak didahului dengan bismillah. Hukum adat yang mengatakan orang haus harus minum, orang lapar harus makan, itu hukum adat namanya, hukum kebiasaan. Penghilang apa? Haus, minum. Penghilang lapar, makan. Itu hukum adat, kebiasaan. Ternyata ada loh
hamba Allah tidak makan, tidak minum beratus-ratus tahun hidup. Siapa itu? Ashabul Kahfi. Dalam riwayat ada yang menyebut 110, ada yang menyebut lebih dari 100. Tidak makan, tidak minum, hidup. Nah, ya. Jadi kalau kita berkeyakinan makan itu yang mengenyangkan, salah. Tapi mati nih Pak, tidak makan. Ya, tapi dengan izin Allah. Penelitian membuktikan kita itu sanggup 40 hari tidak makan. Ya kondisinya tidak tahu, tapi masih hidup 40 hari. Maka tidak salah kalau orang begini ada betapa 40 hari itu. Nah, pisau bisa memotong, api bisa membakar, itu namanya hukum adat, hukum kebiasaan. Tapi kalau kita nak belajar sejarah, ada loh pisau yang tidak bisa untuk motong. Pisaunya Nabi Ibrahim, parahnya Nabi Ibrahim. Padahal dalam riwayat untuk ngiris batu bisa, tapi giliran untuk menyembelih Ismail tidak bisa. Nah, berarti Allah tidak berkehendak. Kalau kita mengatakan api itu pasti membakar, itu namanya hukum adat. Ada loh api yang tidak bisa untuk membakar. Apinya Raja Namrud dipakai untuk bakar Nabi Ibrahim. Nah, itu tauhid namanya. Maka yang harus kita kembalikan adalah Allah punya sifat jaiz. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah mungkin saja mengerjakan suatu perkara, atau mungkin saja tidak mengerjakan suatu perkara. Al-Mukhtar, maha bebas. Jadi kita nak dibuat hijau, kuning, merah, putih, seterusnya, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya itu yang bisa disampaikan. Ada forum diskusi, saya silakan.